Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat MUI TV dimanapun Anda berada. Bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Dan ketemu lagi dengan kita dalam acara Sakofa Islamia, yang pastinya tentunya bersama saya Ustadz Wildan Hasan. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Fani. Bagaimana kabarnya Pak Ustadz? Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sangat senang. Kayaknya kita berada di suatu zaman yang Iya, kayak ada yang masanya berbeda gitu berbeda. ya. Nah, kita ini lagi di mana nih Pak Iya. Ustadz? Kita ini bersama kawan-kawan yang lain sedang ada di Museum Sejarah Islam. Museum Sejarah Islam. Sejarah Islam, tepatnya di Kota Harapan Indah di Harapan Bekasi. Indah. Iya. Jadi museum ini sudah berjalan lebih kurang 2 tahun terakhir. 2 tahun. Hanya ada renovasi besar-besaran dan kita saat ini menikmati perjalanan sejarah dunia Islam Iya. di tempat yang baru, di suasana yang baru. Jadi saya kira kita mendapatkan keberuntungan dari sisi pengetahuan Iya. dan juga akan berdampak terhadap penambahan keimanan kita. Karena ternyata ditampilkan di sini replika berbagai peninggalan sejarah Rasulullah, para sahabat, kekhilafahan Islam, lalu kerajaan-kerajaan Islam dari zaman Rasulullah sampai zaman perkembangan Islam di Nusantara. Masya Allah. Saya kira ini sangat penting untuk para orang tua Muslim, anak-anak Muslim, lalu kemudian sekolah-sekolah, pesantren-pesantren, Iya, santri untuk hadir di sini karena biasanya kalau dengerin sejarah cuman lewat cerita saja, belum 15 menit kayaknya udah ngantuk gitu ya. ngantuk. Nah, kalau ini kita bisa lihat langsung. Kalau misalnya kita ajakin anak-anak ke sini dan melihat langsung benda-benda tuh kayaknya Benda-bendanya, pedangnya Rasulullah, sorbannya Rasulullah, sandalnya Rasulullah, cincinnya Rasulullah, pedangnya para sahabat, dan lain-lain sebagainya banyak sekali. Yang ini satu-satunya di Indonesia, di satu-satunya Bekasi di ini. Indonesia. Jadi ya, jangan Pak. sampai malah orang Bekasi nggak tahu dan nggak betul, pernah betul. kesini. Dan lisensinya resmi langsung dari Kedutaan Besar Turki di Indonesia. Masya Allah. Replikanya juga resmi langsung dari benda-benda aslinya yang ada di Museum Topkapi Turki. Iya. Minimalnya kita belum ke Turki ya, kita lihat benda-bendanya ada di Betul. sini. Jadi nggak usah jauh-jauh ke Turki dulu, bisa Iya. lihat ke Bekasi ini karena satu-satunya di Indonesia ya, Ustadz, ya? Satu-satunya di Indonesia. Jadi yang jauh pun nggak mengapa karena Iya, betul. kita tidak rugi. Ini untuk kepentingan kita di dunia, apalagi kemudian kepentingan kita di akhirat. Karena Masya Allah. menambah pengetahuan sejarah, Betul. menambah keilmuan kita, menambah ketakwaan kita. Karena lihat dari peninggalan-peninggalan Rasulullah ini, iman kita jadi makin gimana gitu, makin kokoh gitu. Mungkin ada girohnya pingin, Ya, Masya Allah, seperti Betul itu. sekali. Kita seolah-olah merasa kita memang berada di zaman itu. Iya. Bagaimana kita serasa seolah-olah di samping Rasulullah, Masya Allah. kumpul amin. dengan para sahabat. Amin. Nah, Ustadz, ngomong-ngomong tentang sejarah Islam Ya. yang ada di Museum Sejarah Islam ini. Nah, saya ingin bertanya nih Ustadz, gimana sih sejarah waktu dulu, waktu Palestina itu nih? Oh ya, ini malah tidak terpisahkan dari sejarah Islam yang juga ditampilkan di museum ini. Karena begini, isi Al-Quran itu sebagian Iya. besar berbicara tentang sejarah. Dan sebagian besar sejarah yang ada di dalam Al-Quran itu justru berbicara tentang Bani Israel. Palestina nggak bisa dipisahkan tuh dari namanya Israel itu sekarang ini. Karena mereka sedang menjajah bangsa Palestina. Nah, artinya kaitan sejarahnya sangat dekat gitu, sangat penting gitu. Karena kalau kita lihat runut sejarahnya itu 2500 tahun sebelum Masehi, jelas kita belum lahir itu kan. Iya. Itu ada suku bangsa yang mereka itu sudah mendiami Palestina, namanya bangsa Kan'an. Bangsa Kan'an. Maka Kan'an ini adalah datang dari Jazirah Arab. Artinya Kan'an ini bangsa Arab. Bangsa Arab itu keturunannya jelas gitu. Nanti kan ada tahun 900-an sebelum Masehi, ada datang Nabi Ibrahim ke Palestina. Maka salah seorang nabi dari sekian banyak nabi yang pernah tinggal di Palestina itu bapaknya para nabi.
Nabi Ibrahim alaihissalam. Kan beliau melahirkan 2 putra, satu Ismail, satu Ishak. Ismail ini melahirkan bangsa Arab. Kalau Ishak itu melahirkan bangsa Israel. Kan Ishak punya anak namanya Yakub. Yakub ini nama lainnya Israel. Jadi nama lain dari Nabi Yakub ini Israel. Jadi kalau nanti ada orang punya anak, boleh nggak namain Israel gitu? Karena kan nama Nabi Yakub gitu. Secara bahasa boleh-boleh aja, tapi kan sekarang ini sensitif. Iya, betul. Kalau nama Israel bisa-bisa dimusuhin banyak orang gitu kan. Israel itu artinya hamba Tuhan. Isra itu hamba, El dari Eli itu Tuhan itu. Nah, kemudian dalam bahasa Arab jadi ilah gitu kan. Nah, jadi bagus kalau bahasa Arab kan Abdullah namanya. Israel itu Abdullah itu. Itu melahirkan 12 keturunan suku-suku bangsa Israel yang melahirkan para nabi dan rasul sampai Nabi Isa alaihissalam. Lalu ternyata nabi terakhir yang dibangga-banggain oleh orang-orang Yahudi di Madinah, di mana nanti ada datang nabi terakhir dari golongan kami yang akan memenangkan kami umat Yahudi gitu, kaum Yahudi. Ternyata nabi terakhirnya dari keturunan Ismail, dari keturunan Arab. Nah, itulah yang membuat orang-orang Yahudi nggak suka. Makanya kan dalam sejarahnya ketemu dengan pendeta Buhairo kan di Syam. Itu kata pendeta Buhairo, ini anak ini harus cepat bawa pulang lagi ke Mekah nih, bahaya nih kalau orang Yahudi tahu, bisa dibunuh gitu. Kenapa? Karena nabi terakhir yang mereka tunggu-tunggu, mereka agung-agungkan, mereka yang akan anggap sebagai dewa penolong gitu bagi kaum Yahudi, ternyata malah keturunan Ismail, bukan keturunan Israel. Itu sejarahnya. Nah, jadi bangsa Israel itu keturunan Nabi Yakub mendiami Palestina itu sejak tahun 1900-an lah sebelum Masehi. Sementara bangsa Kan'an yang Arab itu sudah mendiami Palestina itu ratusan tahun sebelumnya. Kan Kan'an 2500 tahun sebelum Masehi. Israel, Yahudi 1900-an. Jadi udah jauh lebih dulu tinggal bangsa Arab. Jadi kalau orang Israel bilang kami ini sejarahnya lama loh di Palestina, nenek moyang kami juga orang Palestina. Kalau soal lama-lamaan ya masih lama orang Arab tinggal di Palestina itu. Jadi kalau diukur dari sisi waktu, orang Arab lah yang lebih berhak untuk mengklaim Palestina sebagai tanah mereka. Siap-siap, yang ini bakalan makin asik. Yang varian dan murah, serta menjadi favorit masyarakat sekitar, baik mahasiswa, ojek online, dan masyarakat sekitar. Berbagai hal unik dari wisata kuliner yang ada di Kota Bekasi. Rumah Makan Sunda ini terletak di Desa Tarumajaya, Kecamatan Bekasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saksikan Syai Muntalif setiap hari Selasa pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Akhirnya menjadi mualaf setelah sekian lama melakoni hidup sebagai seorang Buddha. Adalah Kiai Haji Jamalulayo yang juga salah satu ketua MUI Kota Bekasi yang mengislamkan masa Syia Suki dengan bacaan syahadat. Kemudian ditutup dengan doa. Nah, lalu terjadilah terus sampai kemudian Nabi Musa diutus. Mereka kan terusir dari Palestina oleh kekejaman Fir'aun, lari ke Mesir. Itu kan dalam sejarahnya. Mereka mau balik lagi ke Palestina juga nggak bisa. Dan orang Israel ini, kaum Yahudi ini terkenal dengan kepicikannya, kelicikannya, khianatnya. Pokoknya sifat-sifat nggak baik itu ada di orang-orang Yahudi. Yang buruk itu Yahudi punya itu. Makanya mereka tidak disukai tinggal di berbagai negara. Kalau mereka tinggal di satu negara itu mereka bikin kerusakan, bikin makar yang menyulitkan, yang merusak dan lain sebagainya. Sehingga mereka terus diusir-usirin.
Jadi itulah kenapa Yahudi itu terdiaspora. Yahudi itu terpecah-pecah, lari kemana. Untuk itulah kemudian muncul gerakan Zionisme. Gerakan politik untuk menyatukan umat Yahudi di satu wilayah. Itu gerakan politik namanya Zionisme. Yang dimulai dari semenjak tahun 940-an lah. Kalau tidak salah ya kurang lebih. Nah, itulah gerakan, tapi tidak semua orang Yahudi setuju dengan Zionisme itu. Maka seringkali kita lihat ada orang Yahudi demo gitu. Demo dengan masyarakat yang anti Israel. Karena mereka anti Zionisme, bahwa ajaran sebenarnya dari Talmud, ajaran sebenarnya dari Musa itu tidak ada menjajah Palestina, tidak ada merebut Palestina gitu. Kita bisa hidup bareng-bareng seperti di zaman kekhilafahan Islam setelah Palestina itu diserahkan ke Umar bin Khattab dalam sejarahnya kan, waktu itu dijajah oleh Romawi Timur. Jadi kan Rasulullah SAW hijrah Isra dan Mi'raj ya. Isra dan Mi'raj itu kan mampir dulu ke Al-Aqsa, ke Masjidil Aqsa. Nah itu saat itu di zaman Rasulullah, Palestina itu juga sedang terjajah oleh kerajaan Romawi. Waktu itu Palestina namanya Elia dan dalam kondisi terjajah. Makanya ada pesan penting, kan pasti ada maksudnya. Allah Subhanahu wa taala sebelum Mi'raj ke Sidratul Muntaha itu ada maksudnya kenapa harus mampir dulu nabinya ini ke Palestina. Ternyata pesan pentingnya adalah bahwa umat Islam adalah bagian pemilik dari tanah Palestina. Makanya tanah suci Palestina itu kan bukan milik orang Palestina saja, tapi milik umat Islam seluruh dunia. Sehingga ada pesan di situ bahwa apapun yang terjadi dengan Palestina harus diperhatikan, dijaga, dirawat, dibela. Karena kita juga pemiliknya, makanya nggak bisa kita menyebut oh itu mah urusan politik dalam negerinya gitu, itu urusan konflik dua negara, itu urusan bangsa Palestina. Kita kan lain, kita orang Indonesia, bangsa Indonesia, negaranya Indonesia. Kita nggak bisa gitu, nggak bisa buat kita itu urusan kita karena akidah urusannya. Jadi gini, kan Al-Isra ayat pertama itu Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa sampai ayat kalimat terakhirnya itu kan surat yang turun di Mekah. Ayatnya pertama lagi berbicara tentang Al-Aqsa. Suratnya Al-Isra ini turun di Mekah. Artinya kategori surah Makkiyah yang turun di Mekah. Dan karakteristik surah Makkiyah itu bicaranya tentang akidah. Iman, takwa, kufur, munafik, fasik, surga, neraka, rahmat, azab, pahala, dosa. Jadi yang pokok-pokok dari agama itu diajarkan di Mekah. Urusan akidah, urusan tauhid gitu. Nah, oleh karena itu, karena Al-Aqsa itu disebut di surah Al-Isra, surah Al-Isra itu turunnya di Mekah, sementara surat yang turun di Mekah itu bicaranya akidah, maka urusan Al-Aqsa dan Palestina urusan akidah. Gitu. Ini sama seperti keyakinan orang-orang Yahudinya sendiri. Ketika ada deklarasi Balfour, itu ada nama Sekretaris Menteri Luar Negeri Inggris. Saat itu Palestina di bawah wilayah kekuasaan Inggris setelah kekhilafahan Turki Utsmani runtuh. 1917 dikuasai oleh Inggris. Perang dunia itu pertama dan perang dunia kedua itu sekutu dibiayai modalnya itu oleh Yahudi, karena Yahudi itu menguasai ekonomi dunia sampai sekarang. Menguasai ekonomi dunia, mereka kemudian memodali itu, tapi tentu tidak ada makan siang gratis gitu kan, ada kompensasinya. Apa sih kompensasinya buat kami kalau kami modalin nih? Nah, makanya ternyata mereka minta tanah Palestina. Sebenarnya oleh Inggris itu sudah ditawarkan, mau nggak tanah yang lebih luas, lebih subur di Eropa atau di Afrika atau di Asia lain gitu kan. Mereka nggak mau. Mereka maunya tanah yang menurut mereka dijanjikan, yaitu tanah Palestina. Nah, artinya bagi orang Yahudinya sendiri ini soal agama, ini soal keyakinan gitu kan. Nah, jadi nggak salah dong, apalagi memang kita ada ayatnya, ada hadisnya tentang tanah suci Palestina ini. Itu urusan akidah. Jadi sama-sama urusan akidah nih gitu.
Makanya kalau ada orang, ini kan bukan masalah agama. Kata siapa? Seluruh urusan hidup kita itu masalah agama. Urusan agama sampai kebersihan, sampai yang lain-lain juga urusan agama. Betul. Jadi kalau dilihat dari ayat itu saja sudah jelas bahwa Palestina itu adalah urusan kita kaum muslimin. Artinya kalau ada orang Islam macam ya banyaklah ada, termasuk kawan-kawan kita yang ustadz gitu ya, subhanallah kita perlu masuk dakwahnya juga kepada beliau-beliau ini yang menghina para pejuang Palestina, merendahkan Hamas, merendahkan jihad Islam di sana, lalu kemudian melecehkan perjuangan di sana. Nah, kita patut kasihani orang-orang seperti ini gitu. Iya. Karena artinya itu kan menyepelekan urusan tanah suci Palestina. Betul. Artinya dengan begitu bahwa orang yang merendahkan perjuangan di Palestina, tidak peduli sama Palestina, patut dipertanyakan kekokohan akidahnya. Imannya udah bener belum gitu. Ketika masih menyaksikan kepedulian, bantuan, lalu kemudian perjuangan rakyat Palestina. Seperti itu, Mbak. Nah, jadi sejarahnya Yahudi ini pingin ngambil tanah Palestina karena sudah dijanjikan itu, atau ada faktor-faktor yang lain? You